Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman, alamat Gresik. Sedang berkuliah di Sumatera Selatan dan ingin menjelaskan tugas bahasa Indonesia, dan ingin menjelaskan sejarah tentang terjadinya perkembangan bahasa yang ada di Indonesia sejak awal Indonesia memperoleh bahasanya. Sebagaimana berikut: sejarah tentang terjadinya perkembangan bahasa yang ada di Indonesia sejak awal Indonesia memperoleh bahasanya. Sebagaimana berikut. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1982. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga ini dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi yang dituliskan Palembang. Di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Oke, dengar tadi apa ya? Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu nampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyi-Tujoh, Aceh, Berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu Tajus Salatin dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan mengenai penjelasan sedikit tentang perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Kami mohon maaf kepada pembimbing dosen kami apabila kurang sempurnanya presentasi kami ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.